Sebanyak 450 rumah ludes dilalap si jago merah dalam kebakaran hebat di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat 6 Juni. Butuh waktu hingga 12 jam untuk memastikan api benar-benar padam dari lokasi seluas 30.000 meter persegi itu. Imbas insiden ini, ribuan orang kini tak memiliki tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di sekitar lokasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kebakaran, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, Gerald Leonardo. Selamat siang, Gerald. Ya, selamat siang Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, saat ini saya masih berada di area lapangan Tanah Merah, tepatnya di wilayah RT 14 RW ataupun RT 17 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana di lokasi ini, di tempat saya melaporkan ini adalah tempat dari posko-posko milik berbagai instansi, berbagai relawan yang sudah didirikan untuk ini menampung ribuan warga yang kehilangan tempat tinggalnya akibat dari kebakaran hebat yang terjadi di wilayah Kapuk Muara pada Jumat 6 Juni 2025 kemarin, yang memang terjadinya ini bertepatan dengan momen Idul Adha. Adapun dapat saya laporkan Siska dan juga Tribuners bahwa kebakaran kemarin ini terjadi sekitar pukul 12 lewat 18 waktu Indonesia Barat siang hari, dan api ini dengan cepat membesar hingga menghanguskan sekitar 480 rumah warga di lokasi, hingga akhirnya sebanyak 29 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 150 personil ini dari suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara juga dikerahkan ke lokasi untuk berjibaku memadamkan api yang memang berkobar hebat sejak siang hari. Dan setelah sekitar 12 jam berjibaku pada Jumat dini hari ataupun Sabtu dini hari, pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, api akhirnya bisa dipadamkan total dari wilayah yang terbakar, di mana memang wilayah pasti ataupun titik pasti dari kebakaran ini ada di wilayah Kampung Rawa Indah, di wilayah RT 17 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Siska. Baik, lalu bagaimana situasi di lokasi saat ini? Apakah api benar-benar sudah padam dan apakah tim damkar masih bersiaga di sana, Gerald? Ya, Siska, dapat saya laporkan memang bahwa hingga Sabtu siang hari ini uh, pihak dari Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara ini masih bersiaga di lokasi, karena memang berdasarkan pantauan terakhir ini masih ada tumpukan sampah yang mengeluarkan api di beberapa titik di sekitar area yang terbakar, yakni seluas sekitar 30.000 meter persegi. Adapun untuk memastikan api benar-benar padam, terutama dari tumpukan sampah dan juga puing-puing rumah yang terbakar, ini disiagakan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tadi juga sempat terpantau pihak dari pemadam ini sudah melakukan upaya-upaya lanjutan untuk benar-benar memastikan bahwa tak ada lagi api yang memang tersisa dari lokasi reruntuhan kebakaran dan juga tumpukan sampah di lokasi ini. Selain itu, pemerintah setempat juga mengerahkan alat berat, ini ekskavator ataupun mobil beko, ini untuk mengeruk sampah-sampah yang memang masih berada di sekitar lokasi untuk benar-benar memastikan bahwa semuanya telah terurai dan api juga bisa dipadamkan secara total, untuk kemudian nantinya pihak kepolisian bisa melakukan olah TKP ataupun melakukan kunjungan serta menyelidiki dari mana sebenarnya asal ataupun titik awal api hingga menyebabkan kebakaran yang menghanguskan lebih dari 450 rumah ini. Siska. Baik, lalu Gerald, berapa jumlah pasti warga yang kehilangan tempat tinggal dan juga bagaimana nasib mereka saat ini? Ya, berdasarkan data ataupun laporan dari pihak Kelurahan Kapuk Muara, hingga hari ini memang masih seperti kemarin, ada sekitar 450 rumah yang terbakar dari peristiwa kebakaran hebat ini. Dan juga akibat dari ratusan rumah yang terbakar itu, ada sekitar 1.387 warga yang memang kehilangan tempat tinggalnya. Dan 1.387 warga ini semuanya sudah mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah dan juga relawan serta instansi lainnya di sekitar lokasi kejadian. Adapun memang tempat pengungsian sudah dibuka di lapangan Tanah Merah dengan berdirinya tenda-tenda dari berbagai instansi seperti dari pemerintah Kota Jakarta Utara
ada juga dari pihak kepolisian dan juga pihak dari pemerintah pusat seperti misalnya Kementerian Sosial. Adapun juga pihak instansi yang berfokus penanganan bencana seperti BPBD dan juga Basarnas juga mendirikan tenda di lokasi untuk menampung ribuan warga yang memang sampai siang hari ini masih banyak yang kebingungan untuk mencari tempat tinggal sementara pasca terbakarnya rumah-rumah mereka di wilayah Kapuk Muara ini. Ada juga memang masjid yang cukup dekat lokasinya dari lokasi kebakaran ini yang disiagakan oleh pengurus wilayah setempat untuk dijadikan tempat penampungan bagi warga korban kebakaran untuk sementara ini. Siska. Baik, Geral, lalu dari informasi yang Anda himpun dan juga keterangan dari pihak kepolisian, apa yang jadi pemicu kebakaran hebat di penjaringan ini? Ya, Siska dan juga Tribuners, hingga hari ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya-upaya penyelidikan terkait dengan penyebab pasti kebakaran ini. Adapun memang penyelidikan pastinya nanti juga akan berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat serta petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara atau pemadam kebakaran. Ini untuk melakukan upaya-upaya untuk mencari titik awal dari api yang akhirnya berkobar hebat hingga menghanguskan 450 bangunan di lokasi. Adapun berdasarkan informasi yang saya himpun terkini, memang api diduga berasal dari salah satu kontrakan dan ini memang masih cukup simpang siur, namun ada beberapa warga yang menyebut lokasi awal api ini berada di salah satu kontrakan yang berlokasi di Gang Monyet, tepatnya di wilayah RT 17 RW 04 Kelurahan Kapuk Muara. Siska. Baik, Gerald, kebakaran ini meludeskan atau menghanguskan 450 rumah di lahan seluas 30.000 meter persegi. Lalu berapa kerugian yang ditaksir imbas insiden ini, Gerald? Ya, memang untuk objek yang terbakar ini, Siska dan juga Tribuners, dapat saya laporkan adalah tak cuma rumah ataupun tempat tinggal, tapi juga ada lapak-lapak tempat usaha, lapak-lapak barang bekas, dan juga tumpukan sampah yang ada di lokasi. Pemadam kebakaran pada Jumat kemarin ini menelusuri bahwa objek yang terbakar terdiri dari rumah tinggal semi permanen, yang kebanyakan ini berbahan mudah terbakar, berbahan kayu. Kemudian ada juga lapak-lapak barang bekas di lokasi serta tumpukan sampah. Yang dari hasil taksiran sementara ini kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini mencapai sekitar 8 miliar rupiah. Siska. Baik, Gerald, apakah dalam kebakaran ini ada laporan korban jiwa atau korban luka? Ya, Siska dan juga Tribuner, sejauh ini memang pihak dari pemadam kebakaran sudah memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dari insiden kebakaran yang terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 kemarin. Namun memang tadi ada beberapa warga yang memang mengeluhkan bahwa mereka mengalami luka-luka kecil seperti kaki yang memang terkena bebatuan ataupun puing-puing ketika memang mereka melintas ataupun berjalan di atas puing-puing sisa-sisa kebakaran. Karena memang pada ataupun hingga Sabtu siang menjelang sore ini masih banyak warga yang mendatangi rumah-rumah ataupun puing-puing sisa kebakaran dari rumah-rumah mereka untuk mengais barang-barang ataupun sisa-sisa keruntuhan yang masih bisa dikumpulkan ataupun diamankan dari rumah-rumah mereka yang memang sudah ludes terbakar. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta, Gerard Leonardo. Selamat bertugas kembali. Ya, untuk saat ini bagi warga yang sudah kita data ya 1.387 jiwa. Nah, diantaranya adalah laki-laki kurang lebih ada 644 jiwa, perempuan 648, balita 95, lansia 70. Mereka kalau berdasarkan data yang ada, berapa bangunan rumah Pak yang kena dan berapa RT atau RW yang kena? Untuk RT, satu RT. Nah, kebetulan di sini pemukiman yang padat penduduk. Bangunannya kurang lebih ada 450 bangunan. Kejadiannya pas sholat duhur ya, sholat Jumat ya kemarin itu. Saya masih ada di rumah, suami saya suruh sholat. Tahu-tahu tetangga saya bilang, Bu ada api, Bu ada api. Di mana? Tuh katanya di kontrakannya Bapak Udin di belakang. Kirain saya masih jauh, terus teriak-teriak. Suami saya lagi sholat juga sampai keluar semua pada sholat. Ngambilin motor, diselamatin dulu motornya ke depan. Nggak bawa apa-apa, cuma yang di badan doang Pak. Ya. Terus bawa anak udah nggak tahu, kirain saya masih lama api itu, taunya
melisir ke belakang. Kata bapaknya mau yang di tengah katanya udah selamat mah, katanya apinya udah padam. Taunya nyala lagi dari belakang. Ya, ginilah Pak. Berarti sangat cepat itu api, Sangat Bu? cepat. Dari jam 12 habis, jam 3 itu udah habis, udah kena semua. Berarti dalam waktu 3 jam tuh udah habis Udah semua ya? habis ya. Udah habis. Sampai pas maghrib itu ke ujung yang di rumahnya Pak Ustadz Uci itu paling ujung. Maghrib itu tuh kenanya. Oke. Nah Bu, ini berarti bangunan Ibu yang terbakar berapa banyak, Bu? Ada 2 rumah. Yang di sini ada, yang atas ada 3 kamar, yang di bawah 2 kamar. Yang ditempatin di sini di atasnya 4, yang di bawah buat sendiri, dipakai sendiri. Oke. Selain itu barang-barang berharga semua bisa diselamatkan nggak sih, Bu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nyelamatin badan sendiri aja udah alhamdulillah. Ya. Ibu, ini bagaimana Bu? Ini melihat kondisi seperti ini seperti apa sih Bu? Iya, nggak bisa ngomong apa-apa Mas. Ya orang bukan saya doang ya, semua juga yang ada di rawa ini kena semua. Ya dari itunya kan dari sana, katanya dari depan. Asal apinya? Iya katanya. Ada yang ngomong mah, ada yang ngontrak katanya di atas, tapi nggak tahu itu bener, nggak tahu enggaknya. Tapi apa asal api dari ujung ya katanya? Iya dari ujung sono, dari Gang Monyet. Namanya Gang Monyet? Gang Monyet, banyak yang bilang namanya Gang Monyet. Oke. Kalau ini kan Gang Lele. Gang Lele ya? Iya di rumah saya ini dekat Masjid Al Hidayah, namanya Gang Lele di sini. Bu, Ibu sudah tinggal di sini berapa lama Bu? Dari tahun 2019. Dari 2019 ya? Kalau Berarti beli rumah ini dulu mengontrak dari 2016 mengontrak. Oke. Ini katanya dulu pernah kebakaran juga Bu? Sering, tapi waktu tahun 2012 itu. Nah ini yang kedua kalinya saya tahunya. Ya, kalau dulunya nggak tahu. Semenjak beli rumah di sini ya kejadian sekali ini, baru ini gitu. Saya mudah-mudahan jangan lagi lah. Bu, Ibu ini berarti sudah ada tempat tinggal sementara atau gimana Bu? Nggak ada, saya numpang di perkemahan di situ. Ngungsi, berarti masih Iya, ngungsi ya? Masih ngungsi. Oke, harapannya ke depan apa sih Bu? Atau apa yang dibutuhkan sih sama warga saat ini, apa yang dibutuhkan Bu? Ya paling bantuan dari pemerintah ya. Bantuan kayak baju, saya habis bajunya Mas. Terus? Kayak baju, kayak makanan buat anak saya juga yang kecil itu. Masih butuh pepes juga. Butuh makanan. Siap. Mbak, boleh ceritakan Mbak, kemarin kebakaran yang Mbak ketahui kejadiannya seperti apa sih Mbak? Ya terlalu cepat ya apinya, soalnya posisi lagi pada sholat Jumat juga di sini. Tiba-tiba teriak warga itu udah langsung gede apinya. Oke, berarti posisinya orang-orang sudah masuk ke dalam masjid atau seperti apa Mbak? Iya, lagi pada khutbah Jumat. Nah terus? Ya langsung pada berkeliaran lari Pak, soalnya api tuh di sana udah sangat gede banget gitu. Oke, berarti ada yang mengabarkan kalau api membesar gitu ya? Iya, warga banyak yang teriak-teriak, banyak yang lari-lari. Oke. Itu sih, jadi kita langsung menyelamatkan diri masing-masing, barang benda. Pada akhirnya ini api bisa menyambar ke masjid, ceritanya seperti apa Mbak? Mungkin yang Mbak lihat seperti apa? Mungkin karena arah mata angin juga ya, jadi dia ikut arah mata angin, jadi ya seperti inilah, jadi jatuhnya semuanya jadi terbakar, jadi dari ujung ke ujung habis semua. Oke, siap. Mbak, ini namanya masjid apa sih Mbak? Ini Masjid Al Hidayah. Apakah ini satu-satunya masjid di RT 17 Mbak? Iya, ini di masjid, di sana juga ada musola. Di sini satu-satunya masjid di sini di RT 17 Masjid Al Hidayah. Berarti ini tempat ibadah utama bagi warga ya Mbak? Iya, ini tempat ibadah bagi utama yang pertama ini. Soalnya nggak ada lagi di sini, khusus daerah sini. Mbak, ini dari kebakaran ini Mbak, untuk di masjid sendiri ada yang bisa diselamatkan nggak sih Mbak? Ya kotak amal aja di depan sama di belakang aja Pak, sisanya segini, sisanya ini aja. Sisanya sudah ludes habis Mbak ya? Sisanya sudah habis terbakar. Oke. Berarti untuk kotak amal ini ada berapa yang berhasil diselamatkan Mbak? Dua, karena itu yang kita adanya 2 aja Pak, di depan dan di belakang. Itu artinya uang di dalamnya juga masih aman ya? Ya masih aman, soal kita kotak amal pakai besi juga sih. Oke, siap. Kalau dari warga nih kira-kira berapa banyak uangnya Mbak yang berhasil diselamatkan? Kurang tahu juga ya, soalnya saya juga posisi emang udah langsung lari ke mana duluan Pak, soalnya kayak ada trauma terberat juga. Ini soalnya bukan pertama kalinya dan ini sudah berulang, sekian kalinya. Kebakaran ini? Iya. Oke, terakhir kali kapan Mbak?
2012 kalau misalnya. Oke. Pada saat itu semuanya separah ini kah atau gimana? Ya, ini paling parah menurut saya. Kalau Mbak I sendiri ini dengan kondisi seperti ini, apakah sudah tahu Mbak mau tinggal sementara atau di kemana gitu? Ya, mungkin untuk saat ini mungkin mengungsi dulu Pak. Terus ya sambil menunggu semuanya membaik aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.